Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-20, dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan 53. Ibu Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak datang ke dunia untuk memberitahu kita hanya apa yang ingin kita dengar. Ada cukup banyak orang yang mencoba menyenangkan hati kita. Kita juga tidak membutuhkan mereka untuk menambah perpecahan di dunia, karena cukup banyak sudah perselisihan di antara orang-orang karena berbagai alasan. Mulai dari alasan yang besar hingga tekanan darah tinggi dan kesalahan ketidakjujuran. Namun, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus tidak menghindar dari konsekuensi ajarannya. Dia adalah pembawa kebenaran, dan kadang-kadang orang akan terganggu oleh pesannya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata, Dia datang untuk membawa api, bukan api untuk membakar rumah kita, tetapi untuk membawa terang kebenaran kepada mereka. Api berarti penghakiman. Roh Kudus turun sebagai lidah api untuk menerangi para murid. Api yang memurnikan. Baja terbaik telah melewati api terpanas. Mendengarkan sabda Yesus membuat kita melihat kebenaran hidup dengan lebih jelas dan memurnikan niat, motivasi kita, dan metode kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus tidak datang untuk sekedar membuat hidup kita nyaman, tetapi untuk membawa perubahan yang radikal. Seperti api yang terbakar kotoran dan memurnikan emas, api itu melambangkan Roh Kudus dan pembaharuan hidup yang tak mungkin dibiarkan netral. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, mengikuti Yesus berarti membuat keputusan tegas. Keputusan ini bisa memunculkan konflik, bahkan di rumah sendiri, karena standar kasih dan kebenaran Kristus sering bertabrakan dengan pola dunia. Inilah pedang yang dimaksudkan oleh Yesus, bukan pedang kekerasan, tetapi pedang pilihan. Kita mau hidup bagi Dia atau tidak. Sebagai contoh, kita lihat Santo Fransiskus dari Assisi yang memutuskan untuk hidup dalam kemiskinan. Ia mendapat perlawanan keras dari ayahnya yang membutuhkannya untuk melanjutkan usaha yang makmur. Namun, dia sendiri berdiri teguh dalam keputusannya untuk mematuhi panggilan Tuhan dan sangat tidak menyenangkan ayahnya. Oleh karena itu, kita juga masih bisa melihat bahwa masih ada orang-orang muda yang memilih panggilan religius atau imamat di bawah perlawanan keras dari keluarga mereka. Jika mereka mengikuti panggilan mereka, itu bukan karena mereka tidak mencintai keluarga mereka atau ingin lari dari tanggung jawab. Itu juga merupakan baptisan rasa sakit pada saat-saat yang hanya dapat dialami dalam kesetiaan kepada Tuhan untuk cinta yang lebih besar. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah dunia yang ingin kita
aman di tengah-tengah. Yesus memanggil kita keluar dari zona nyaman. Kesetiaan kepadanya akan menguji relasi, prinsip, bahkan arah hidup kita. Tetapi apinya justru menghangatkan hati yang rindu akan kebenaran, memberikan semangat bagi yang letih, dan memurnikan dari kompromi. Tuhan memberkati kita. Amin.